Berbicara tentang reaksi kimia, biasanya antara dua campuran zat. Reaksi kimia telah mempengaruhi kehidupan kita. Di alam sebagian besar, reaksi berlangsung dalam larutan air. Adapun contoh di kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan reaksi kimia, seperti makanan yang kita konsumsi setelah dicerna diubah menjadi tenaga tubuh. Lalu ada nitrogen dan hidrogen bergabung membentuk amonia yang digunakan sebagai pupuk. Bahan bakar dan plastik dihasilkan oleh minyak bumi, pati tanaman, dalam daun disintesis dan oleh pengaruh sinar matahari. Nah, untuk stokiometri merupakan suatu aspek atau bagian dalam ilmu kimia yang mempelajari data-data kuantitatif yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Data-data kuantitatif sendiri adalah suatu data yang wujudnya berupa angka-angka yang mempresentasikan keadaan-keadaan tertentu yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Data-data dari suatu reaksi kimia sendiri dapat bersifat kuantitatif atau bersifat kualitatif. Suatu data bersifat kualitatif apabila ia tidak dipresentasikan dalam bentuk angka. Dengan demikian, analisis stokiometris tidak dapat dilakukan kepada data yang berbentuk non-angka. Oleh sebab itu, pada saat unsur digabungkan, kemudian menghasilkan reaksi kimia, sesuatu yang dikenal dan juga spesifik yang akan terjadi serta hasil reaksi bisa untuk diprediksi dengan berdasarkan unsur-unsur dan juga jumlah yang terlibat. Jadi, stokiometri ialah matematika di balik ilmu kimia. Tujuannya untuk memahami dan mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada berbagai larutan. Pada bab 2 ada teori dasar. Teori dasar sama seperti pada bab 1 pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang stokiometri. Di sini, perbandingan stokiometri reaksi-reaksi sangat penting dalam mengamati keberlangsungan suatu reaksi kimia. Yang umum diamati dalam keberlangsungan suatu reaksi kimia ada perubahan temperatur, endapan gas, pH larutan, dan warna larutan. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menentukan stokiometri reaksi kimia yaitu metode Job atau metode variasi kontinu. Prinsip metode ini adalah pengukuran perubahan sifat fisik dalam suatu reaksi pada jumlah mol masing-masing per reaksi bervariasi, tetapi dengan jumlah mol total per reaksi tetap. Perubahan sifat fisik yang dapat diamati dalam suatu reaksi kimia yaitu perubahan temperatur, massa, volume, pH larutan, dan daya serap. Perubahan sifat fisik tersebut sangat tergantung pada jumlah mol per reaksi yang digunakan dalam percobaan. Oleh karena itu, data-data perubahan sifat fisik dan jumlah mol per reaksi dapat digambarkan dalam suatu grafik yang kemudian digunakan untuk menentukan perbandingan stokiometri suatu reaksi. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahan materi, baik secara fisik maupun materi. Pada prinsipnya, materi terbagi menjadi 3 wujud, padat, gas, dan cair. Dalam ilmu kimia, ketiga wujud materi tersebut bias berubah wujud menjadi wujud yang lain. Perubahan yang menghasilkan zat baru yang jenis dan sifatnya berbeda dari zat pembentuknya tersebut sebagai perubahan kimia atau reaksi kimia. Perubahan kimia dapat dilihat dari hasil reaksi seperti timbulnya gas, endapan, perubahan warna maupun perubahan kalor. Untuk berkomunikasi satu sama lain tentang reaksi kimia, cara standar yang digunakan untuk menentukan reaksi tersebut melalui persamaan kimia. Persamaan kimia menunjukkan zat-zat bereaksi dan hasil reaksi. Untuk menunjukkan bahwa reaksi setara, diungkapkan dengan koefisien reaksi. Koefisien reaksi merupakan konversi yang menunjukkan jumlah atom atau molekul yang terlibat dalam reaksi
atau menyatakan pula jumlah mol senyawa yang bereaksi. Dalam reaksi hukum kekekalan massa berlaku, banyaknya tiap-tiap jenis atom yang kedua sisi harus sama atau jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Koefisien reaksi juga digunakan untuk menyetarakan suatu reaksi supaya setara. Contohnya pada reaksi antara gas nitrogen dan gas hidrogen yang akan menghasilkan gas amonia. Persamaan ini menyatakan bahwa satu molekul gas nitrogen bereaksi dengan 3 molekul gas hidrogen membentuk 2 molekul gas amonia. Angka 1, 3, dan 2 merupakan koefisien reaksi sebagai faktor konversi. Secara laboratorium, untuk menentukan koefisien dalam persamaan kimia, deretan hasil percobaan. Salah satu cara sederhana untuk menentukan koefisien reaksi yaitu dengan metode variasi kontinu. Pada dasarnya, dalam sederet percobaan yang dilakukan, jumlah molar total campuran pereaksi dibuat tetap, sedangkan jumlah molar masing-masing dibuat berubah secara teratur atau diberagamkan secara beraturan dan kontinu. Perubahan yang terjadi akibat adanya reaksi antara campuran reaksi seperti massa, volume, dan suhu yang dialurkan terhadap jumlah molar masing-masing reaksi dalam suatu grafik, sehingga diperoleh titik optimum. Titik optimum terbentuk menyatakan perbandingan koefisien dari masing-masing reaksi. Mengetahui massa dari 2 ml larutan kalium iodida 0,1 molar dalam bentuk gram. Yang keempat, tuangkan larutan timbal 2 asetat ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan kalium iodida, kemudian diaduk. Yang kelima, itu catat perubahan hasil, apakah terdapat perubahan berat setelah penambahan timbal 2 asetat ke dalam kalium iodida. Cara 2 yaitu reaksi larutan natrium hidroksida dan hidrogen klorida atau asam klorida. Maaf, saya ulangi, maksudnya acara 2 yaitu reaksi larutan tembaga 2 sulfat dan natrium hidroksida. Yang pertama, tuangkan 50 ml larutan natrium hidroksida 1 molar ke dalam gelas kimia 100 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Yang kedua, tuangkan 10 ml larutan tembaga 2 sulfat ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Yang ketiga, tuangkan larutan tembaga 2 sulfat ke dalam larutan natrium hidroksida. Kemudian aduk larutan dan ukur temperaturnya. Yang keempat, ulangi tahap 1 sampai 3 dengan komposisi larutan sebagai berikut. Yang kelima, buat grafik perubahan temperatur terhadap volume natrium hidroksida. Acara 3 yaitu reaksi asam basa. Yang pertama, tuangkan 5 ml larutan natrium hidroksida ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Yang kedua, tuangkan 25 ml larutan hidrogen klorida atau asam klorida ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian ukur temperaturnya. Yang ketiga, tuangkan larutan natrium hidroksida ke dalam larutan asam klorida, kemudian aduk dan ukur temperaturnya. Yang keempat, ulangi tahap 1 sampai 3 dengan komposisi volume larutan sebagai berikut. Yang kelima, buatlah grafik perubahan temperatur terhadap komposisi larutan natrium hidroksida. Reaksi kimia. Yang pertama adalah yaitu 1 buah neraca analitis, 1 buah gelas ukur 50 ml, 1 buah tabung reaksi 50 ml atau 100 ml, 1 buah kaca arloji, 1 buah
spatula, 1 buah spatula kaca, dan 1 buah termometer. Yang kedua ada bahan, yaitu larutan timbal 2 asetat 0,1 molar, larutan kalium iodida 0,1 molar, larutan natrium hidroksida 1 molar, larutan asam klorida 1 molar, larutan asam sulfat 1 molar, larutan tembaga 2 sulfat 1 molar, dan larutan natrium hidroksida 2 molar. Yang ketiga ada prosedur percobaan. Cara 1 yaitu reaksi larutan timbal 2 asetat dan kalium iodida. Yang pertama, masukkan tabung reaksi ke dalam gelas kimia. Kemudian letakkan di atas neraca analitis dan nolkan beratnya atau tara. Dengan catatan hitung massa tabung reaksi ditambah massa gelas kimia. Kemudian nolkan neraca tersebut. Yang kedua, tuangkan 2 ml larutan timbal 2 asetat 0,1 molar ke dalam tabung reaksi. Dengan catatan tabung reaksi dan gelas kimia tetap berada di atas neraca analitis karena kita ingin mengetahui massa dari 2 ml larutan timbal 2 asetat 0,1 molar dalam bentuk gram. Yang ketiga, ulangi tahap 1 dan 2. Kemudian tuangkan 2 ml larutan kalium iodida 2 ml larutan kalium iodida 0,1 molar dengan catatan tabung reaksi dan gelas kimia tetap berada di atas neraca analitis karena kita ingin mengetahui massa dari 2 ml larutan kalium iodida 0,1 molar dalam bentuk gram. Yang keempat, tuangkan larutan timbal 2 asetat ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan kalium iodida, kemudian diaduk. Yang kelima, itu catat perubahan hasil, apakah terdapat perubahan berat setelah penambahan timbal 2 asetat ke dalam kalium iodida. Cara 2 yaitu reaksi larutan natrium hidroksida dan hidrogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil percobaan acara 1, yaitu pencampuran timbal 2 asetat dengan kalium iodida. Percobaan ini dilakukan 1 kali dengan mencampurkan 2 ml kalium iodida dengan konsentrasi 0,1 molar dan 2 ml timbal 2 asetat dengan konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 molar. Percobaan ini menghasilkan PbI2 dan KCH3COO dalam bentuk endapan. Namun, karena kita tidak melakukan percobaan ini secara langsung, kita tidak dapat mengetahui berapa gram endapan atau produk yang dihasilkan dari reaksi ini. Karena itu, kita menggunakan rumus MRS untuk mengetahui berapa gram endapan yang dihasilkan dari reaksi ini. Kita menghitung seperti rumus ini. Rumus MRS. Dengan menghitung menggunakan rumus MRS, kita dapat mengetahui bahwa reaksi ini bukan reaksi stoikiometris. Karena timbal 2 asetat tidak habis dan bersisa sebanyak 0,0325 gram dan produk yang dihasilkan adalah sebanyak 0,0657 gram. Pada percobaan kedua dapat kita ketahui bahwa yaitu terjadinya reaksi asam basa dengan menggunakan larutan NaOH 2 molar sebagai basanya dan larutan HCl 1 molar sebagai asamnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kedua percobaan tersebut, masing-masing dibuatkan grafik perubahan suhunya terhadap jumlah volume masing-masing larutan. Apabila dilihat pada grafik, kita dapat ketahui hasilnya, yaitu bahwa perubahan suhu NaOH 1 molar didapatkan hasil perubahan suhu tertinggi, yaitu pada volume 10 mili dengan perubahan suhu campurannya yaitu 35 derajat Celcius, dan terjadi perubahan suhu terendahnya yaitu pada volume 20 mili dengan perubahan suhu campuran 32 derajat Celcius. Lalu pada grafik yang selanjutnya, yang kedua, dapat dilihat perubahan suhu campuran tertinggi yaitu pada volume 15 mili CuSO4
1 molar dengan perubahan suhunya yaitu 35 derajat Celcius, dan perubahan suhu terendahnya yaitu pada volume 0 ml dengan perubahan suhu campuran 32 derajat Celcius. Lalu pada grafik yang selanjutnya yaitu ada perubahan suhu NaOH, didapatkan suhu paling tingginya yaitu pada volume 3 mili NaOH 2 molar dengan perubahan suhu campurannya yaitu 37 derajat Celcius. Nah, sedangkan suhu terendahnya yaitu pada volume 1 mili dan 5 mili dengan perubahan suhu campurannya yaitu 34 derajat Celcius. Nah, selanjutnya pada grafik yang keempat, perubahan suhu HCl didapatkan suhu tertinggi yaitu pada volume 3 mili HCl 1 molar dengan perubahan suhu campurannya yaitu 37 derajat Celcius. Dan suhu terendahnya yaitu pada volume 5 mili dan 1 mili HCl 1 molar dengan perubahan suhu campuran 34 derajat Celcius. Nah, itu merupakan pemaparan dari hasil yang telah dikerjakan pada percobaan yang kedua pada reaksi asam basa. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan percobaan yang ketiga, yaitu pada larutan yang dimasukkan ke dalam gelas kimia. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan percobaan yang ketiga, yaitu pada larutan yang dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian larutan ini diukur sesuai volume yang diperlukan, lalu diaduk agar larutannya tercampur dan diukur suhunya menggunakan termometer yang berguna untuk mendapatkan suhu yang akurat dari masing-masing larutan dengan volume yang berbeda-beda. Nah, untuk praktikum kali ini kesimpulannya adalah perubahan suhu, zat, warna itu terjadi ketika dua jenis zat telah dilarutkan atau dicampurkan. Untuk perubahan temperatur atau suhu sendiri itu yang mempengaruhi adalah volume larutan. Tetapi di reaksi asam basa, volume larutan itu tidak mempengaruhi perubahan suhu atau temperatur. Untuk saran sendiri di praktikum kali ini adalah dianjurkan kepada anggota untuk menggunakan jas lab yang panjang sampai menutupi lengan dan menggunakan alas kaki yang panjang sampai menutupi mata kaki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pastikan juga ketika ingin melakukan praktikum kita semua sudah sarapan dan perut sudah terisi penuh agar bisa fokus untuk mengerjakan praktikumnya.